Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. Akhir-akhir ini gua suka nonton film jadul yang menurut gua seru. Sekalian nostalgiaan sama tontonan-tontonan gua ketika masih SD dulu. Dulu film ini dikemas di dalam format VCD, bukan DVD ya. Kalau DVD itu udah mulai sedikit canggih lah. Dulu itu yang punya VCD itu masih langka dan tergolong orang-orang kaya. Film ini diperankan oleh Brendan Fraser sebagai Rick O'Connell, Rachel Weisz sebagai Evelyn, John Hannah sebagai Jonathan, kakak dari Evelyn, Arnold Vosloo sebagai Imhotep, dan Kevin sebagai Benny, teman seperjuangan Rick O'Connell. Film ini berjudul The Mummy. Kenapa gua memilih The Mummy tahun 1999 untuk gua review ketimbang film The Mummy-nya Tom Cruise? Karena di film The Mummy ini kita bisa melihat teknologi CGI yang hampir realistis, meskipun dibuat di tahun 99. Dan film ini pun menjadi film horor adventure fantasi perdana yang sangat berkesan bagi anak-anak generasi 90-an. Kalau masalah cerita tentu tidak diragukan lagi, meskipun ini adalah remake dari film The Mummy pendahulunya di tahun 1932. Wow, baru tahu kan kalian? Oke lah, langsung saja kita review filmnya. Bagi yang udah pernah nonton, mari kita sama-sama bernostalgia sembari kita bahas apa saja yang mesti dibahas di film ini. Film ini berkisah di negeri Mesir 3000 tahun sebelum Masehi. Kalian tahu 3000 tahun sebelum tahun Masehi? Yang sekarang saja sudah menginjak tahun 2020. Berarti ini kejadian di 5020 tahun yang lalu. Kalau gua agak salah ya. Berkisah di kota Thebes yang dipimpin oleh Raja Fir'aun Set I. Dia mempunyai seorang imam bernama Imhotep. Imam ini adalah imam tertinggi kepercayaan Fir'aun. Dan tentunya imam di ilmu-ilmu magis, bukan imam keagamaan seperti di kita-kita. Singkat cerita, Fir'aun mempunyai seorang selir. Selir itu bernama Anck-su-namun. Ia adalah salah satu wanita atau bisa disebut istri tertinggi Fir'aun. Bahkan di badannya dikasih cat berwarna emas, supaya tidak ada orang yang boleh menyentuh Anck-su-namun walau hanya satu toel saja, karena bakalan kelihatan. Namun di sini terjadi sebuah skandal yang sangat mengerikan, di mana Imhotep menjalin hubungan percintaan dengan Anck-su-namun. Meskipun ia tahu peraturan itu, Imhotep tidak memperdulikannya. Demi cinta besarnya terhadap Anck-su-namun, mereka pun berciuman. Dan gak tahu terlalu nafsu atau gimana ya, Imhotep memegang tangan Anck-su-namun, yang tentunya akan kelihatan. Kalian pasti bingung kenapa si botak-botak yang dicat emas itu tidak melakukan apa-apa. Ya jelas, mereka adalah bawahan imam besar Imhotep. Jadi secara tidak langsung, mereka menuruti kehendak dari Imhotep. Singkat cerita, ketika mereka sedang asik berciuman, datanglah sang Raja Fir'aun mendatangi Anck-su-namun. Namun untungnya Imhotep sudah bersembunyi. Namun tetap saja ketahuan karena Fir'aun melihat Anck-su-namun disentuh oleh orang lain selain dirinya. Dan ketika ia berbalik, ia melihat Imhotep membawa pedang dan mereka membunuh Fir'aun. Ditusuk berkali-kali sampai mati. Kejadian itu diketahui oleh para pengawal Fir'aun. Dan Imhotep pun segera dibawa lari oleh para pelayannya dan meninggalkan Anck-su-namun. Ia sengaja ditinggal karena akan bunuh diri di depan para penjaga itu, dengan harapan mereka tahu yang membunuh hanya Anck-su-namun. Dan ia pun bunuh diri, berharap kasus selesai. Lantas, apa rencana mereka? Ternyata itu adalah skenario dari mereka berdua, karena Imhotep bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan buku hitam kematian. Lantas, setelah kematian Anck-su-namun, ia membongkar makam Anck-su-namun dan membawanya beserta buku hitam kematian ke Hamunaptra, kota kematian. Di sana ia beserta seluruh anak buahnya membuat sebuah upacara penghidupan kembali Anck-su-namun. Tetapi sebelum upacaranya terselesaikan, ia keburu ditangkap oleh Medjay, sekelompok pengawal Fir'aun yang tadi. Karena ternyata mereka mengetahui bahwa yang membunuh bukan hanya Anck-su-namun, melainkan melibatkan Imhotep, sang imam kepercayaan Fir'aun. Dan alhasil upacara pembangkitan gagal dan Anck-su-namun kembali ke alam kematian. Lantas, Imhotep dengan para pengikutnya dijatuhi hukuman paling buruk yang pernah ada. Hukuman itu adalah di mana mereka dijatuhi hukuman mumifikasi secara hidup-hidup. Kebayang gak lo? Hidup-hidup lu dijadiin mumi. Dan yang paling berat dijatuhi hukuman adalah sang imam Imhotep. Ia dijatuhi hukuman Homdai. Hukuman Homdai adalah hukuman di mana ia tidak akan pernah mati atau hidup abadi tersiksa selamanya dengan cara dimumifikasi. Dimulai dari lidah yang dipotong, mata yang dicungkil,
Kemudian dia dibalut dengan kain mumi hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam sarkofagus hidup-hidup. Dan terakhir, ia dimasukkan serangga pemakan daging dan dikunci. Kemudian peti itu kembali dimasukkan ke dalam peti batu dan dikunci kembali. Lalu dikubur di bawah patung Anubis. Ia tidak akan pernah mati dan tersiksa di dalam kuburnya untuk selamanya. Dan film The Mummy pun baru dimulai. Kemudian 3000 tahun kemudian di Hamunaptra, kota kematian, orang-orang sudah mulai berubah dan mereka berperang di atas tanah terkutuk dan tidak mengetahui ada iblis yang bersemayam di bawah pasir. Di sini kita mulai diperkenalkan dengan O'Connell, seorang kapten perang yang baru saja dipromosikan karena sang kapten sebelumnya lari ketakutan melihat musuh yang begitu banyak. Dan di sini kita melihat Benny, teman dari O'Connell. Ia yang menguatkan hatinya untuk berperang bersama O'Connell pun ternyata lari ketakutan setelah melihat musuh semakin mendekat. Singkat cerita, peperangan terjadi dan hanya menyisakan O'Connell seorang yang lari dikejar tentara berkuda. Kemudian, Rick lari ke bawah patung Anubis dan sudah pasrah ditembak karena sudah tidak ada jalan kabur lagi. Tiba-tiba kuda mereka seperti ketakutan dan lari terbirit-birit. Ternyata O'Connell menginjak makam dari Imhotep, seorang mumi yang tidak pernah mati yang dikubur di sana 3000 tahun yang lalu. Dan singkat cerita, perang selesai dengan menyisakan O'Connell. Ia diperhatikan oleh seorang pemimpin Medjay. Medjay adalah pengawal Firaun, jadi mereka adalah keturunan dari Medjay yang hidup di masa kini. Beberapa tahun kemudian, setelah kejadian peperangan itu, lalu scene berpindah pada seorang wanita pustakawan bernama Evelyn. Ia mampu membaca berbagai tulisan. Ia adalah anak seorang petualang Inggris yang menikah dengan wanita Mesir. Dan ia sangat mencintai kebudayaan Mesir. Tentu ia mampu membaca huruf hieroglif atau huruf Mesir kuno. Ketika ia sedang bekerja, ada sebuah kejadian lucu. Setelah ia dimarahi atasannya, tiba-tiba ia mendengar ada suara aneh muncul dari museum. Dan ketika ia mencari sumber dari suara itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Jonathan. Ia adalah kakak dari Ivy, dan ia membawakan Ivy sebuah hadiah, yaitu sebuah benda yang di dalamnya terdapat peta menuju Hamunaptra, karena rumor beredar bahwa di Hamunaptra terdapat harta kekayaan Raja Firaun yang dikubur di sana selama ribuan tahun, dan belum ada yang pernah menemukannya. Lantas tiba-tiba karena kecerobohan atasannya, peta itu terbakar tepat di bagian kota Hamunaptra. Lalu Ivy tidak menyerah begitu saja. Dengan jiwa Egyptian arkeolog yang mengalir di darahnya, ia ditemani kakaknya mencari seorang yang dikabarkan pernah ke Hamunaptra. Ya, dan itu adalah Rick O'Connell. Ia ditangkap dan dipenjara setelah kejadian peperangan Hamunaptra beberapa tahun silam. Dan langsung saja, Ivy menanyakan hal tersebut kepada Rick. Dan Rick akan memberitahunya asal ia dikeluarkan dari penjara itu, karena sebentar lagi ia akan dijatuhi hukuman gantung. Di tengah situasi Rick yang digantung, Ivy bernegosiasi dengan penjaga lapas. Ia ingin menembus Rick, namun uangnya tidak pernah cukup. Lalu ia memberitahu bahwa Rick mengetahui lokasi Hamunaptra dan terjadi tawar-menawar penghasilan jika mereka menemukan Hamunaptra. 50%, 20, 40, 30, 25. Deal. Get down. Dan akhirnya, Rick pun dibebaskan. Singkat cerita, mereka bersiap menuju Hamunaptra. Ternyata rumor itu sudah beredar bahwasanya Rick dan kawan-kawannya akan menuju Hamunaptra. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang ingin ikut ke sana. Dengan guide seorang teman Rick pada masa peperangan yaitu Benny. Ternyata perjalanan mereka diserang oleh sekelompok bandit. Dan terjadilah pertempuran di atas kapal laut yang mereka tumpangi. Ternyata tujuan bandit itu adalah kunci yang diberikan Jonathan kepada Ivy. Karena bandit itu ternyata adalah utusan dari Medjay, sekelompok penjaga Firaun, dan mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang akan membuka makam Imhotep. Sebetulnya tujuan mereka itu baik loh guys. Singkat cerita, kapalnya terbakar dan pertempuran pun selesai dengan mereka harus berjalan kaki. Di keesokan harinya, mereka membeli beberapa ekor unta untuk melanjutkan perjalanan ke Hamunaptra. Ternyata Hamunaptra hanya bisa ditemukan ketika fajar, dengan bantuan kiasan sinar matahari dari timur. Dan mereka pun berlomba menuju kota kematian Hamunaptra. Setelah mereka sampai di sana, mereka memulai pencarian dengan beberapa kelompok yang sama mencari emas di sana. Kawanan penggali dari Amerika memulai penggalian dari pintu masuk, sedangkan Rick dan kawan-kawan memulai pencarian dari retakan yang terdapat di sisi lain.
Setelah mereka berhasil masuk, hawa horor mulai terasa. Dimulai dari suara gemercik kawanan serangga, dan itu bukan serangga biasa, itu adalah serangga pemakan daging. Namun untungnya mereka tidak dulu bertemu dengan serangga itu. Namun mereka bertemu dengan kawanan penggali dari Amerika yang kebetulan berpapasan, dan saling mengklaim tempat itu. Tentu mereka berebut siapa yang terlebih dahulu ada di sana. Namun ia menemukan sebuah ruangan lain. Ternyata Ivy mulai tertarik dan penasaran dengan ruangan di mana ruangan itu adalah ruangan yang tepat berada di bawah kaki Anubis. Itu loh guys, tempat dimakamkannya Imhotep. Dan mereka mulai menggali, tetapi karena mereka berada di bawah Anubis, berarti mereka menggali ke atas. Karena katanya sesuatu yang tersimpan di bawah kaki Anubis, sesuatu yang paling dijaga ketat bahkan oleh Medjay, sampai ribuan tahun. Di tempat lain, si kepala penjara terpisah dengan Rick dan mencari sesuatu sendirian, sampai ia menemukan kepompong serangga yang ia pikir adalah emas biru. Dan ia pun mengambilnya satu persatu, tapi ada satu yang terjatuh dan menetas. Kemudian serangga itu masuk ke dalam sepatunya dan masuk ke dalam kulitnya, kemudian masuk ke dalam otaknya. Di sisi Rick, Jonathan yang sedang main-main dengan batu tiba-tiba menjatuhkan makam Imhotep itu. Dan di sana tertulis, orang ini tidak pantas untuk dinamai, dan ada sebuah lubang kunci di sana, dan kunci itu yang dipegang oleh Ivy. Namun mereka dikagetkan oleh teriakan si kepala penjaga yang menabrakkan diri ke tembok dan mati seketika. Di sisi lain, penggali dari Amerika menemukan sebuah kotak yang isinya adalah buku hitam kematian dan guci persembahan. Dan tentunya ketika mereka membukanya ada semacam gas beracun yang membuat para penggali melepuh. Di malam harinya mereka membahas apa saja yang terjadi. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan Medjay guna memperingatkan mereka agar segera pergi dari tempat ini, kalau tidak kematian akan mendatangi kalian. Singkat cerita, mereka tidak mendengarkan peringatan itu dan terus melakukan pencarian. Ivy dengan penasarannya terus mengajak untuk membuka isi dari peti tersebut.